Dan pemirsa, informasinya Presiden Joko Widodo akan mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui update terkini terkait rencana kunjungan tersebut, kita sudah bergabung dengan rekan-rekan kami yang sudah berada di Sumatera Barat. Ada Wahyudi Agus di Bandara Internasional Minangkabau, ada Andri Saputra di Kabupaten Tanah Datar, dan Kurnia Amal di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Selamat pagi rekan-rekan. Pertama saya ingin mengupdate dari bandara, apakah Presiden sudah tiba di Bandara Minangkabau, Yudi? Ya, selamat pagi Andi, selamat pagi pemirsa, bahwa rombongan Presiden Joko Widodo bersama Ibu Iriana Joko Widodo yang berangkat pukul 6.30 WIB tadi dari Halim Perdana Kusuma sudah landing atau mendarat di Bandara Udara Internasional Minangkabau tepat pada pukul 7:47. Rombongan tersebut merupakan terdiri dari rombongan Presiden didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Kemudian rombongan disambut oleh Gubernur Sumatera Barat serta unsur Forkopimda seperti Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, Pangdam 1 Bukit Barisan serta Danrem 032 Wirabraja dan Lanut Hasanuddin Kota Padang Sumatera Barat. Kemudian rombongan setelah beristirahat sejenak di ruang VIP Bandar Udara Internasional Minangkabau langsung melanjutkan perjalanan menggunakan jalan darat. Yang semula direncanakan menggunakan helikopter ternyata tidak jadi karena cuaca yang tidak memungkinkan untuk rombongan berangkat menuju ke Tanah Datar untuk menggunakan jalur udara. Kemudian pada tepat pukul 7:47 setelah mendarat pukul 8:04 rombongan Presiden langsung berangkat menggunakan jalur darat menuju ke Bukit Batabuah Jalan Raya Lasi Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Di lokasi tersebut nantinya Presiden akan melihat kondisi dari pasca banjir lahar dingin yang terjadi kemarin beserta para pengungsi, kemudian menyerahkan bantuan dari Presiden sendiri. Demikian Andi. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan Yudi untuk tiba di lokasi tersebut di Canduan? Ya, untuk jalur darat sendiri sekarang karena tidak bisa lagi melewati lokasi yang awalnya dari Padang ke Bukit Tinggi tepatnya di Bali Buana, rombongan berkemungkinan melewati jalur Malala menuju ke Kabupaten Tanah Datar sendiri. Diperkirakan akan memakan waktu hampir 1 jam jika rombongan mengiring-iringan akan sampai di lokasi Canduang sendiri, Andi. Baik, terima kasih Wahyudi Agus mengabarkan langsung dari Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Kita akan beralih ke Kurnia Amal yang sudah berada di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kurnia Amal, bagaimana dengan persiapan kedatangan dari Presiden Joko Widodo di sana dan apa aktivitas yang dilakukan saat ini? Baik, Andi Kumala dan juga pemirsa TV One, untuk memang direncanakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan mengunjungi lokasi terdampak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, tepatnya di Bukit Batabuah, dan juga nanti usai dari meninjau lokasi tempat terdampak dari banjir lahar dingin di Simpang Bukit Batabuah, nanti rencananya Presiden Joko Widodo beserta rombongan akan bertemu langsung dengan para pengungsi di Kabupaten Agam, tepatnya di tempat saya mengabarkan saat ini di Bukit Taba, Kecamatan Canduang, Sumatera Barat. Adapun rencananya memang sekitar pada pukul 10.40 waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Joko Widodo akan tiba di lokasi pertama di tempat terjadinya tempat terdampak bencana banjir lahar dingin di Simpang Bukit Batabuah. Usai dari meninjau lokasi tersebut, nantinya Presiden Joko Widodo sekitar pada pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat akan menuju lapangan Batu Taba, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di posko utama pengungsian nantinya Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melihat dan juga berdialog langsung dengan warga terdampak. Adapun pemirsa, sejumlah persiapan juga telah dilakukan oleh pemerintah setempat, Pas Pampres dan juga para relawan untuk menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo yang akan tiba sesaat lagi, di mana proses sterilisasi dari pengungsian ini sudah dilakukan sejak pagi tadi pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Adapun meski ada kunjungan dari Presiden Jokowi, namun upaya dari proses pencarian korban hilang ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, di mana untuk hari ini fokus pencarian ada di 2 kabupaten. Di Kabupaten Agam sendiri ada 1 orang bernama Sahar yang masih dalam proses pencarian. Untuk titik lokasi pencarian di Kabupaten Agam sendiri nanti akan difokuskan di Sungai Pua, kemudian untuk di Kabupaten Tanah Datar sendiri nantinya akan ada
proses pencarian di 6 titik yang telah ditentukan, di mana untuk saat ini di Kabupaten Tanah Datar sendiri masih ada sekitar 10 orang yang masih dalam proses pencarian. Adapun untuk distribusi bantuan sendiri ini terus mengalir, bukan hanya dari dalam Sumatera Barat saja pemirsa, namun juga bantuan terus mengalir dari luar Sumatera Barat. Adapun memang untuk aktivitas kegiatan belajar mengajar ini sudah mulai dilakukan, namun sebagian dari siswa terdampak ini masih belum dapat pergi ke sekolah karena memang fasilitas sekolah di tempat terdampak ini masih belum dapat atau belum memadahi, sehingga untuk proses pembelajaran di beberapa sekolah ini masih belajar dengan sistem daring. Dan untuk saat ini memang proses persiapan masih terus dilakukan, dan pemerintah setempat ini ada fokus utama dari proses recovery atau pemulihan pasca bencana banjir bandang dan juga banjir lahar dingin yang menimpa Sumatera Barat pada 11 Mei yang lalu. Adapun fokus dari pemerintah yakni adalah untuk mencari korban hilang. Yang kedua adalah pendataan rumah terdampak, dan juga memang ada wacana untuk merelokasi kepada seluruh warga yang berada di zona merah, dan fokus selanjutnya memang untuk perbaikan transportasi atau perbaikan jalan-jalan. Dan juga berdasarkan pantauan kami sejak kemarin, jembatan Beli atau jembatan darurat ini terus dibangun di sejumlah titik yang menjadi tempat untuk pendistribusian bantuan ke titik-titik yang terdampak, di mana jembatan Beli ini dibangun oleh TNI AD dibantu oleh relawan dan juga warga sekitar guna mempercepat proses distribusi bantuan. Adapun pemirsa, upaya pencarian juga hari ini akan dikerahkan sampai dengan perbatasan dari Kabupaten Agam dan juga Tanah Datar sendiri, di mana untuk tim SAR sendiri nantinya juga akan melibatkan anjing pelacak K9 dari Polda Sumatera Barat. Untuk anjing pelacak K9 ini memang disiagakan untuk titik-titik yang menjadi atau diduga masih ada korban yang dinyatakan hilang. Adapun juga di titik Sijunjung, di wilayah Sijunjung ini para tim SAR juga menyusuri sungai-sungai menggunakan perahu karet untuk mencari nantinya apakah ada korban yang diduga masih hilang di titik-titik tersebut. Kemudian juga kami sempat berbincang dengan tim SAR sebetulnya apa kendala yang dijumpai di lapangan selain cuaca atau kendala cuaca ini. Curah hujan juga masih sering turun di Kabupaten Agam maupun juga di Tanah Datar. Kemudian juga kendala lainnya pemirsa yakni adalah memang ketebalan dari material atau lumpur di tempat lokasi terdampak ini cukup tebal, sehingga menyulitkan para tim SAR gabungan untuk mencari sebetulnya di mana posisi orang hilang tersebut. Dan juga pemirsa, dari tim SAR gabungan juga menemui kendala dan membutuhkan alat, maksud kami alat eskavator kecil guna mempermudah dalam proses pencarian korban hilang. Bantuan juga terus mengalir pemirsa untuk kebutuhan logistik ini juga terpantau sudah terpenuhi. Memang untuk saat ini menurut pantauan kami di posko pengungsian ini kekurangan dari distribusi air bersih, namun upaya pendistribusian air bersih ini terus dilakukan oleh tim SAR gabungan, TNI, Polri, dan juga tim relawan. Nantinya Presiden Joko Widodo rencananya sekitar pada pukul 10.40 waktu setempat nantinya akan mengunjungi dan juga melihat langsung keluhan dan juga cerita dari masyarakat Kabupaten Agam sendiri, apa sebetulnya keluhan mereka dan bagaimana situasi dan kondisi saat ini di pengungsian. Untuk sementara demikian laporan saya langsung dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih informasi langsung Kurnia Amal dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan kita akan mengupdate terus nanti kedatangan atau kunjungan dari Presiden Joko Widodo ke Agam, Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan menuju ke Tanah Datar, sudah ada Andri Saputra di sana. Andri, apakah Presiden Jokowi juga akan berada di Tanah Datar di lokasi Anda? Ya, ini dapat saya laporkan bahwasannya untuk kunjungan Presiden berdasarkan update terbaru atas kunjungan Presiden pada saat ini. Di Tanah Datar sendiri, Presiden nantinya tidak mengunjungi lokasi-lokasi yang pengungsian yang ada di Tanah Datar. Namun nantinya Menteri PMK yang akan mengunjungi, yang akan menggantikan Bapak Jokowi untuk mengunjungi
posko pengungsian yang ada di Kabupaten Tanah Datar, seperti di posko pengungsian di Manunggal dan satu lagi di lokasi lapangan Limokaum. Ya, Begitu. lalu bagaimana Fani. dengan aktivitas hari ini? Apakah masih terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan? Ya, untuk update pencarian saat ini sedang dilakukan apel pencarian korban di Tanah Datar, yang mana 3 hari ini tim SAR gabungan belum menemukan korban hilang sebanyak 10 orang. Untuk pencarian hari ini, tim SAR gabungan akan membagi banyak 6 sektor lokasi pencarian, yang mana di kawasan Parambahan, kawasan Limokaum, dan juga di kawasan Padang Gantik. Nanti Baik. tim SAR akan memperluas jarak pencarian sampai ke perbatasan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung. Baik. Tim SAR juga nanti akan menggunakan anjing pelacak juga untuk melakukan pencarian. Begitu, Fani. Baik, terima kasih Andri Saputra dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Dan kita masih akan menghubungi Donald yang berada di Agam, Sumatera Barat. Bagaimana update dari lokasi Anda, Donald? Ya, ini saya berada di tempat lokasi kejadian, di mana di kawasan ini merupakan tempat titik pertama yang akan dikunjungi Presiden Joko Widodo. Dijadwalkan sekitar pukul 10 pagi ini Presiden akan datang ke lokasi ini, meninjau lokasi yang di sini tengah ada pengerjaan jembatan darurat atau jembatan beli yang dilakukan oleh TNI, dan saat ini masih dalam proses finishing dan nyaris 100% akan selesai dan langsung ditinjau oleh Presiden Joko Widodo ya, pada pagi ini. Dan pemirsa, update data pagi ini di Kabupaten Agam masih ada 22 warga yang meninggal dunia, kemudian 1 masih dilakukan upaya pencarian, di mana tim SAR masih melakukan upaya pencarian yang berjarak yang di titik di mana diduga korban masih berada atau tertimbun di kawasan daerah Galuang, Kecamatan Sungai Puas. Dan tempat saya mengabarkan ini saat ini tengah dilakukan percepatan recovery, di mana terpantau ada sekitar 9 buah alat berat yang tengah melakukan pekerjaan upaya pembersihan dari material-material yang atau runtuhan bangunan-bangunan yang ada akibat banjir lahar dingin yang terjadi pada Sabtu pekan lalu. Ini kembali ke studio. Baik, terima kasih Donald Caniago dari Agam, Sumatera Barat, dan juga sebelumnya rekan-rekan yang lainnya di sejumlah titik di Sumatera Barat.